Nabi Ibrahim dianugerahi kekayaan yang berlimpah. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau rutin mengorbankan 1000 ekor domba, 100 sapi, dan 1000 unta setiap musim haji. Tentu saja hal ini membuat banyak orang kagum, namun beliau menyadari bahwa jumlah itu tidak berarti apa-apa karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim berkata, "Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan kusembelih karena Allah dan kukurbankan kepadanya." Meski memiliki harta melimpah, Nabi Ibrahim merasakan adanya kekosongan dalam hatinya karena tidak kunjung diberi keturunan. Beliau dan istrinya Sarah sudah lama mendamba kehadiran seorang anak, namun hingga usia senja, karunia itu tidak kunjung datang. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang saleh. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa tersebut dengan lahirnya Ismail dari rahim istrinya yang lain, Hajar. Saat itu usia Nabi Ibrahim sudah menginjak 86 tahun. Tentu saja kelahiran Ismail disambut dengan penuh sukacita. Ia dididik dengan penuh kasih sayang. Namun ketika Ismail berusia kira-kira 7 tahun, ada yang berpendapat 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi yang dialami pada hari ke-8 di bulan Zulhijjah itu, seolah-olah ada seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Mulanya, beliau menganggap mimpi itu tidak benar. Pada malam ke-9 Zulhijjah, mimpi yang sama datang lagi. Beliau kemudian yakin mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam berikutnya, beliau bermimpi seolah-olah ada yang menyeru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim. Beliau langsung memeluk Ismail, putra yang sangat dicintainya. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim terharu mendengar keikhlasan Ismail. Mereka kemudian membicarakan hal ini kepada Hajar. Sebagai ibu, Hajar merasa berat hati, namun ia harus merelakan anaknya disembelih karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman. Sebelum melaksanakan penyembelihan, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau yang digunakan Nabi Ibrahim tidak melukai Ismail sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 104-107, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Malaikat Jibril datang membawa domba kibas dan kagum dengan ketakwaan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sejak peristiwa itu, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Berkurban, hukumnya sunnah, sebagai pengingat atas kejadian besar itu, juga agar manusia taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar manusia makin mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hendak menghinakan manusia dengan cobaan, serta tidak ingin menganiaya manusia dengan ujian. Dari peristiwa ini juga menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan tugas dan kewajiban secara total. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."